Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Aditya dengan NPM 2212011665. Untuk hari ini, saya ada dalam kelas Hukum Persaingan Usaha yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati SIM Hum. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tata cara penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan upaya hukumnya. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan usaha yang dinamis didorong oleh teknologi yang telah melahirkan berbagai model bisnis yang inovatif. Namun, konvergensi para pelaku usaha di pasar yang sama seringkali memicu persaingan usaha yang tidak sehat, seperti adanya kartel, kolusi, tender, ataupun penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen, kompetitor, dan juga pasar secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, melindungi kepastian berusaha, serta mendorong efisiensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, dalam dinamika perekonomian yang kompleks, peraturan persaingan usaha tidak hanya memerlukan norma material, tetapi juga hukum acara yang khusus dan juga efektif. Pemerintah merespon kebutuhan ini dengan menerbitkan PP Nomor 44 Tahun 2021 sebagai penyempurnaan kerangka penegakan hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Secara kelembagaan, KPPU menjalankan fungsi kuasi yudisial dengan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Prosedur teknis pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Sementara untuk mekanisme upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU di tingkat peradilan diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2001. Untuk itulah, rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bagaimana tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di KPPU, lalu bagaimana tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Tata cara penanganan perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di KPPU. Untuk tahap awal penanganan perkara menurut peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023 dimulai dari dua jalur, yaitu yang pertama adalah laporan dari masyarakat atau pelaku usaha, dan yang kedua adalah inisiatif KPPU secara ex officio. Laporan harus memenuhi syarat formal dan juga material, termasuk penggunaan bahasa Indonesia, kelengkapan identitas, deskripsi pelanggaran, dan juga harus ada satu alat bukti, serta harus ada penandatangan yang sah. Di sisi lain, jika inisiatif KPPU itu biasanya didasarkan pada kajian ekonomi, pemantauan usaha, notifikasi transaksi korporasi, pengawasan putusan bersyarat, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk satuan tugas biasanya mereka melakukan klarifikasi terhadap materi laporan untuk menilai aspek administratif, kompetensi absolut, serta kecukupan bukti permulaan. Hasil dari klarifikasi ini menjadi dasar hukum bagi Ketua KPPU untuk menentukan tindak lanjut perkara, yaitu memproses ke tahap penyelidikan dan ataupun untuk yang selanjutnya ada tahap penyelidikan pemberkasan sidang majelis komisi. Apabila laporan dinilai memenuhi syarat, perkara diajukan ke tahap penyelidikan yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan sekitar 30 hari. Investigator berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi ahli, saksi biasa ataupun terlapor. Pemeriksaan ini pemeriksaan in situ dan juga permintaan bantuan penegakan hukum serta pengumpulan dan analisis bukti ekonomi dan komunikasi. Selanjutnya, laporan penyelidikan menjalani evaluasi pemberkasan untuk menentukan kelayakan pengajuan ke rapat komisi. Jika dinilai cukup bukti, rapat komisi akan menyusun laporan dugaan pelanggaran, menetapkan dimulainya pemeriksaan pendahuluan, dan membentuk majelis komisi. Pada pemeriksaan pendahuluan, yaitu adalah maksimal 30 hari, majelis menilai kelengkapan alat bukti dan memberikan hak jawab kepada terlapor. Tahap ini memungkinkan beberapa skema penyelesaian. Yang pertama, penghentian perkara melalui mekanisme behavioral change atau perubahan perilaku. Lalu bisa juga dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan atau diproses melalui prosedur fast track. Lalu ada pemeriksaan lanjutan, putusan, dan sanksi. Jika terlapor tidak mengakui seluruh dugaan pelanggaran, perkara berlanjut ke pemeriksaan lanjutan, di mana majelis komisi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alat bukti berupa keterangan saksi dan juga ahli,
dokumen tertulis, hingga bukti lain yang relevan, termasuk kemungkinan pemeriksaan setempat. Lalu, pemeriksaan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan akhir oleh investigator dan juga terlapor. Lalu majelis bermusyawarah secara tertutup untuk merumuskan putusan-putusan yang menyatakan terlapor terbukti melanggar harus didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan majelis komisi sebagai manifestasi prinsip keseimbangan antara perlindungan hak pelaku usaha dan kepentingan publik. Putusan komisi dapat berupa pernyataan tidak terbukti melanggar atau terbukti melanggar dengan penjatuhan tindak denda administrasi seperti denda, perintah perubahan perilaku, perintah penghentian perjanjian atau kegiatan, dan juga tindakan lain yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023 menegaskan kewajiban terlapor melaksanakan keputusan dan melaporkan pelaksanaannya dalam waktu 30 hari. Jika terlapor tidak patuh, KPPU dapat memberi langkah-langkah penegakan atau enforcement action lanjutan gitu. Lalu untuk ketentuan ini berlaku mutatis mutandis terhadap putusan yang kemudian diuji melalui keberatan di pengadilan niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung hingga berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2021 sebagai bentuk kontrol yudisial terbatas atau judicial review oleh pengadilan niaga. Keberatan ini diajukan oleh terlapor dalam tenggat waktu 14 hari sehingga sejak pembacaan putusan jika hadir, atau sejak pemberitahuan putusan jika tidak hadir, ke pengadilan niaga yang berwenang sesuai dengan domisili pelaku usaha. Secara formil, permohonan keberatan wajib melampirkan surat kuasa bila diwakili, permohonan keberatan yang memuat alasan secara jelas, lalu salinan putusan KPPU, serta jaminan bank yang dilegalisir apabila dalam putusan KPPU dijatuhkan denda administratif. Pemeriksaan keberatan tidak melalui mediasi dan berfokus pada penilaian aspek formil dan material berdasarkan berkas dan putusan KPPU tanpa pemeriksaan ulang dari awal atau dari nol. Lalu permohonan tidak boleh mengajukan bukti surat atau dokumen baru, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menghadirkan kembali saksi atau ahli yang keterangannya belum dipertimbangkan sebelumnya atau belum didengarkan sebelumnya. Putusan pengadilan niaga dapat mengabulkan keberatan dan membatalkan atau mengubah putusan KPPU atau menolak keberatan dan menguatkan putusan KPPU. Terhadap putusan pengadilan niaga, tetap ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggat waktu 14 hari. Kasasi di sini merupakan upaya luar biasa untuk menguji penerapan hukum oleh pengadilan niaga dan bersifat final, sehingga tidak dimungkinkan lagi pengajuan peninjauan kembali atau PK demi menjamin kepastian hukum, kecepatan, dan stabilitas iklim usaha dalam perkara persaingan usaha. Ya, itu tadi adalah materi kita terkait dengan tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan upaya hukumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Ilham Aditya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.